Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka gelar perkara kronologi kasus persekusi eksekusi yang dilakukan oknum anggota polisi di Jalan Mojolawaran Gabus, ya, melibatkan Saudari Indah Wayu Widiawati dan Bribka Bambang Permadi. Kita minta kejelasan dan keseriusan Polsek Gabus dalam rangka penelusuran dan pengusutan kasus ini seserius mungkin dengan scientific method, karena kasus ini melibatkan sindikat mafia narkoba, sindikat mafia jabatan, dan sindikat mafia jahatan ras, dan sindikat arisan bodong. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pati yang baru dan Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus bahwa yurisdiksi kasus ini adalah startnya adalah di Gabus. Tentunya saya akan sampaikan kepada Bapak Kapolsek Gabus yang terhormat kembali, karena kami menyampaikan hal ini di Polsek Tambak Romo ditolak, dan di Polsek Winong juga tidak ditanggapi karena memang tidak ada kejadian apapun menyangkut saya di Winong. Tetapi kejadian perkara itu jelas di Gabus. Kronologi sudah saya sampaikan berulang kali bahwa saya ditipu daya atau diperdaya oleh Saudari Indah Wayu Widiawati seperti ini berkali-kali, Pak, berulang kali. Jadi ngajak pergi ke suatu tempat, dulu itu di Kebumen, ya, Wonosobo, pulang-pulang itu dia di Purworejo itu mencolot begitu saja dan saya cari hilang. Jadi saya bujuk untuk bareng-bareng, saya enggak mau. Jadi dia itu jatuh sendiri, itu intinya untuk menuduh saya. Jadi naik sepeda motor sendiri dan jatuh sendiri dan babak belur karena jatuh dari sepeda motor. Nanti ceritanya keluar itu jadi lain. Ini digebuki Mas Didi gitu loh, Pak. Jadi sejak pertama memang ada kelainan mental, Pak. Itu bukan guyon, tetapi saya menahan diri sudah sekian lama, tetapi saya ingin dia menjadi orang, saya sekolahkan, saya didik kepribadian. Saya ajak sholat, saya ajak sembahyang, saya ajak untuk berislam gitu. Saya kira akhlaknya dibenahi, tetapi ternyata sikap iblisnya menjadi-jadi dan malah justru memfitnah saya dan seluruh keluarga saya dengan cara menipu. Jadi modusnya merengek-rengek, minta bantuan. Setelah dibantu nyokot, lari, Pak. Jadi dibantu oleh keluarga saya itu udah ratusan juta, Pak. Ratusan juta, ya, tidak gemen-gemen, tidak cepede-cepede. Kita ambil honorarium perdata, kita ambil utang di sana sini, itu semuanya untuk mensukseskan beliau, untuk menyampaikan ke tujuan beliau. Kepada Lek Joko 20 juta, kepada saudara-saudara saya di lainnya itu juga banyak sekali. Pada Mas Jabir 65, kepada Pak Sadio 85, kepada Lek Ulaji Hadi Santoso 35, kepada Lek Samyono 35, kepada Lek Mulyadi 60, kepada Lek Kasnadi itu 33 sama 12. Berapa itu 33 sama 12? Ya, hampir 43 juta. Itu semua dia semua. Jadi belum yang di konsorsium, belum yang di bank atau BKK, belum yang di orang lain, Pak. Modusnya seperti itu, tipu daya sehingga 12 sertifikat dari keluarga kami diborokkan bank. Setelah mendapatkan talangan utang, kabur seperti itu, Pak. Kabur. Dapat uang 3 juta, kabur, 5 juta, kabur, hilang, Pak. Dulu saat demenan sama Jatmiko Pekalongan itu
delik di Cepitan SD Sugian itu sampai 2 bulan, 1,5 bulan hilang. Saya cari tak tahu ternyata kok dedemenan sama sesama rekan SD itu delik Pak. Kalau ngekos di kosnya di mana, ternyata di Cepitan SD itu ada ruangan, nah dia tidur di situ sama besti-bestinya itu, Ika Istiana Merdekawati sama Murwati. Wah, jelek betul Pak, kelakuan perempuan ini jelek betul, tidak peduli dengan keluarga, tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri, melacurkan dirinya. Jadi dirinya seolah-olah bebas, tidak ada aturan, tidak ada peraturan. Terus ketemu orang baru langsung berzina, ketemu orang baru langsung berhubungan seks, transaksi seksual, berselingkuh, kawin siri, selingkuh, kawin siri, begitu terus Pak. Selama di Winong yang gegerne Winong Pak. Gendaan sama Nyamin dulu sama Hartono. Wah, menahan diri saya Pak. Latar belakangnya semua orang tahu di Winong tuh, sepak terjangnya seperti itu. Modusnya perselingkuhan, nanti utang duit, dapat duit minggat, ganti laki-laki lagi, perselingkuhan lagi, utang duit, dapat duit minggat, ganti laki-laki. Itu kan harusnya sudah menjadi kondite, harusnya sudah menjadi catatan kriminal baik di kepolisian maupun di jabatan. Kok seolah-olah dibiarkan kayak tidak ada masalah apa-apa ini kan. Pernah sekali tempo itu kerjasama sama orang itu, tidak saya sebutkan itu, kerjasama untuk buat bakery gitu, buat toko roti. Kita modali sekira 80 juta Pak, kerjasama sama orang itu tambah 40 gitu. Lalu usaha itu dagang bersama, bangkrut, ngakunya bangkrut, hilang. Ya modalnya seperti itu, minta modal, usaha bangkrut, hilang. Malah ngamuk saya, gara-gara kamu saya bangkrut. Semua kesalahan itu ditimpakan ke saya Pak. Saya udah modal, dia nggak bisa ngembangkan, bangkrut, ngamuk ke saya. Katanya gara-gara suaminya saya makanya bangkrut terus. Masya Allah Pak. Jadi maaf, 6 kali ngelamar Pak. Ngelamar dia tuh 6 kali udah. Ini enggak bahan-bahan Pak. 20, 30, 60, 50 gram emas. Mulai kenalan ya 60 gram emas, mau kawin minta lagi, mendekati kawin minta lagi. Setelah itu kan dia tuh penyakitnya kan penyakit hati, iri hati, pengen menguasai seluruh harta benda suaminya. Setelah nanti dijual lari gitu loh, mau dinikmati sama oknum anggota polisi itu. Itu udah santer ceritanya di Tambak Romo. Udah hidup kumpul kebo lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun kok. Kok nggak ngaku itu gimana? Dan tidak ada sanksinya. Itu kan harusnya udah jadi catatan pidana, catatan kriminal seorang PNS hidup kumpul kebo dengan orang lain sebelum melakukan perceraian. Makanya laporan ini saya perbarui itu karena menyangkut ulah atau perbuatan atau catatan kriminal. Harusnya pengangkatan PNS yang dilakukan Indah Wahyudiawati tinjau kembali, ditinjau lagi. Jangan dibiarkan oknum guru SD yang kelakuannya bejat seperti itu tuh dibiarkan. Biarpun itu istri saya sendiri, mantan istri saya sendiri, saya meminta keadilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan PGRI, Persatuan Guru. Notanya kan udah jelas. Intinya merekayasa saya, biar saya tuh ngeluarin uang terus itu. Dan uangnya habis. Uang aset kita, aset mati, aset nggak bergerak, ya harus dijual. Dan kalau dijual harus pakai konsorsium. Persepakatan rapat keluarga, lo maunya terus jual, emangnya anggone mbae. Oh, dia di sana yang membawa temblek itu aja kok. Udah di sana bawa tembolok itu aja kok. Mau repot. Dia tuh maunya terus dimodali terus. Emangnya apa? Kita perusahaan apa? Perusahaan gede-gede BUMN aja bangkrut. Harusnya kan timbal balik dia udah mulai punya makan,
sudah bisa makan itu harusnya kasih makan kepada saya. Kalau maunya saya itu bukan yang tergantung, sadar gitu aja loh. Nggak mau ya sudah, pegatan ya pegatan, ora usah kriminalisasi, nggak usah perintah preman untuk ngebuki saya. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Kanit Reskrim di Polsek Winong, Gabus dan Tambak Romo, biar tahu, biar berkomunikasi bahwa perempuan Sundal ini sudah meresahkan masyarakat. Ya terutama yang mengadu domba sana sini itu, kalau dapat berita sana bawa sini, diadu sini, untuk sana mencari simpati. Mencari simpati, mencari empati, nanti dapat uluran tangan, dapat utangan, setelah dapat utangan minggat lagi. Mendekati lagi, mangsa lagi, mancing lagi, laki-laki lain. Nanti berhubungan seks lagi, berhubungan selingkuh lagi, dikuras lagi, habis lagi, ganti lagi. Emang wong tahu, Pak. Kan itu harus jadi catatan kriminal. Itu kan sudah tindakan indisipliner. Seorang guru PNS melakukan perjudian dan melacurkan dirinya seperti itu. Wes diketahui banyak orang, ditambah Romo di Winong. Sudah banyak Pak korbannya, di Japah ada, di Kamolan ada, di Gunung Rembang sana. Bu Atmiati ning sih surat-surat tanahnya diborkan bank, dia dapat duit pura-pura nggak kenal. Hasilnya demenan sama suaminya Mbak Atmi kuwi, Sukandar kuwi, yang diantarkan oleh Hardi di Winong. Jadi memang ada sindikatnya, makanya itu saya nggak berani untuk mengungkap di media ini. Saya hanya menyampaikan sebagian-sebagian bahwa ini adalah modus tindakan kriminal. Karuan kalau memang lonte gitu aja dijual di lokalisasi. Kalau memang itu orang nakal, ora usah dadi guru, berpraktek saja sana, jadi geremo sana. Ini mengerikan dan membahayakan dunia pendidikan kalau seorang guru kelakuannya udah begitu dibiarkan dan tidak ada sanksi tegas. Ya, sanksi pertama, kedua, kalau ini ketiga itu pecat gitu aja, ditinjau kembali pengangkatannya sebagai PNS. Sekarang selingkuh lagi, sekarang ini udah keratusan kali Pak, selingkuh lagi sama itu Jario atau Aryo Singgi itu di medsos, pamer, pansos. Coba itu dipanggil itu, suruh memberi keterangan. Loh, kalau udah yang laki-laki nantang saya, mau ngrebek saya, mau ngejak gelut saya, itu kan yo ada indikasi hubungan khusus. Sampai hal-hal tertentu yang di dalam saja dia tahu semua, silakan tanya. Saya enggak tahu, sejak dia minggat itu saya enggak tahu posisinya. Ini keterangan saya, Pak. Keterangan saya tentang IWW, Indah Wayu Widiawati. Ini berasal dari Magelang, Pak. Kami minta peristiwa ini, kasus ini segera dibuka lebar-lebar, siapapun yang terlibat, dalang, tersangka utama, pelaku, dan yang turut serta membantu kejahatan saudara IWW ini dapat diusut tuntas. Ya, kalau memang turut serta menikmati hasil kejahatannya ya dibabas, diproses secara hukum. Yang terbaru itu Jario, dulu Purwanto, dulu lagi Subagi, dulu lagi Purwocarito, dulunya lagi Sutopo, dulunya lagi ada Dahlan Isnanto, dulunya lagi ada Sudarmadi, dulu lagi ada Sunarto. Wah, telung truk Pak. Nah, ya pelakunya sudah ditangkap, anggap aja menertibkan PSK di lokalisasi gitu aja. Guru kelakuan bejat kayak begitu kok Dinas Pendidikan merem. Tidak ada upaya perbaikan dan tidak ada upaya pembinaan tentang moralitas, etika, disiplin PNS di wilayah. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan melecut. Dan kalau dulu Pak Haryanto tahu, saya kasih tahu, malah sudah dipecat sejak dulu-dulu. Tapi kan saya menahan diri, keburu bercerai. Tapi kasus tetap kasus, sudah perceraian ya sudah, kita hanya memberi keterangan setelah kejadian. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP. Ya, Satpol PP juga
pemadam kebakaran dapat membantu kami terkait perbuatan kenakalan saudara Indah Waidiawati yang sudah menerlantarkan banyak orang dan menyengsarakan keluarga saya. Ibu saya tuh sampai bingung, Pak. Mengeluarkan uang beratus-ratus juta, harapannya itu dia timbal balik. Timbal balik bukan berarti harus membawa uang dari sana loh, Pak. Menghargai dari anaknya ya, atau suaminya itu sudah berkorban segitu banyak kok balasannya seperti itu loh, Pak. Ya itu baiknya ya Binmas, pembinaan masyarakat. Kalau memang itu tidak masuk ke ranah kriminal, harusnya Binmas maupun Babin Kamtibmas maupun Babinsa untuk terjun dan memberi lakon pembinaan terhadap oknum guru SD bermasalah tersebut, karena memang sudah meresahkan di wilayah Winong, Gabus, dan Tambak Romo. Tentunya 3 Koramil itu juga bergerak untuk memanggil dan membina lah. Nanti hasil pembinaan itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan nanti yang mengeksekusi dinas. Kita hanya menghimpun keterangan, benar atau tidaknya kan saya serahkan kepada beliau-beliau yang punya kewenangan dan punya kekuasaan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.